Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini untuk semester genap kita akan memulai materi pembelajaran IPA dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kalian perhatikan pada peta konsep sistem peredaran darah pada manusia atau disebut juga dengan sistem transportasi pada manusia. Nah, sistem transportasi pada manusia ini juga disebut sebagai sistem pengangkutan pada manusia. Nah, alat pengangkutan pada manusia itu terdiri dari darah, kemudian jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas organ-organ yang berperan penting pada sistem transportasi pada manusia. Yang pertama yang akan Ibu bahas itu adalah jantung, ya. Kalian tahu kalau jantung itu sangat berperan penting pada sistem peredaran darah manusia, karena jantung ini berfungsi untuk memompa darah yang ada di dalam tubuh kita. Kalian lihat di sini ada gambar ilustrasi dan letak jantung pada tubuh manusia. Nih, pada gambar ini kalian perhatikan jantung ini dilindungi oleh tulang dada, ya. Jadi dia berada di rongga dada sebelah kiri. Kalian lihat di gambar. Ini bentuk jantung, dia berbentuk mirip kerucut dan ada di rongga dada sebelah kiri. Nah, ukuran jantung itu berukuran sebesar kepalan tangan kita masing-masing, ya. Jadi coba kalian kepalkan tangan kalian dan kira-kira sebegitulah ukuran jantung yang ada pada tubuh manusia, ya. Yang kurang lebih beratnya itu 300 gram, ya. Nah, kemudian pada jantung ini kalian lihat di sini, ini kan jantung nih. Ini dibungkus oleh dua membran pelindung, ya, dibungkus dengan membran pelindung. Membrannya ini disebut sebagai perikardium, ya. Jadi membran perikardium, ya. Nah, di dua membran ini, ya, di antara kedua membran itu ada cairan, ya, yang disebut dengan cairan pelumas, ya. Cairan pelumas itu gunanya untuk mengurangi gesekan pada jantung, ya. Nah, kalian perhatikan ya, ini letak dari jantung yang ada pada tubuh manusia atau tubuh kita, ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan, ya. Jantung itu memiliki 4 macam ruang, ya. Jantung itu ada 4 ruang jantung. Yang pertama ada serambi kanan atau disebut sebagai atrium dexter. Ini yang disebut dengan serambi kanan, ya. Nah, fungsi dari serambi kanan ini untuk menerima darah yang mengandung O2 atau mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru. Kemudian serambi kiri atau disebut dengan atrium sinister itu menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh, ya. Kemudian ruang yang ketiga kalian perhatikan di sini, ya. Ini disebut sebagai bilik kanan. Nih yang ada di bawah ini disebut sebagai bilik kanan. Itu disebut juga dengan ventricle dexter. Ini fungsinya untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru, ya. Kemudian kalian perhatikan gambar yang di sebelah sini. Ini disebut sebagai bilik kiri, ya, atau ventricle sinister. Itu fungsinya untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, ya. Jadi itu ada 4 ruang yang terdapat di jantung, ya, 2 ruang serambi dan 2 ruang bilik.
kalian perhatikan tadi dan kalian ingat apa fungsi dari 4 macam ruang yang terdapat pada jantung tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian kalian perhatikan kembali, ini tadi masih di ruang yang terdapat pada jantung, ya. Jadi ini atrium kanan atau serambi kanan, sebelah sini ini atrium kiri atau serambi kiri. Kemudian yang di bawah ini ventricle kanan, ya. Kemudian ini adalah ventricle kiri, ya, atau bilik kanan dan bilik kiri. Nah, kalian lihat di sini. Di sini di antara serambi kiri dan bilik kiri. Kalian perhatikan. Ini berarti serambi kiri dan bilik kiri, ya. Ini berdaun 2, ya. Dan berdaun 2 dan di sini terdapat katup, ya. Terdapat 2 katup, jadi ada yang berdaun 2, kemudian ada yang berdaun 3. Jadi yang berdaun 2 itu terdapat pada serambi kiri dan bilik kiri, yaitu katup utrial dan katup aorta, ya. Kemudian yang sebelah sini kalian lihat, ini ada serambi kanan kemudian dan bilik kanan. Nah, pada serambi kanan dan bilik kanan ini dia berdaun 3, ya, berdaun 3, jadi disebut dengan katup pulmonal dengan katup trikomtit, ya. Nah, di sini kalian lihat guna dari katup-katup ini, ya. Katup ini sama saja dengan penutup, ya. Jadi dia yang menutup 2 bagian, yaitu bagian atrium dengan bagian ventricle. Nah, fungsi katup-katup tersebut itu untuk menjaga aliran darah, ya. Jadi aliran darah yang sudah masuk ke dalam bilik, ya, ke dalam bilik pada jantung itu tidak kembali lagi ke serambi, ya, atau ke dalam atrium yang terdapat pada jantung. Ya, kalian perhatikan ya, apa nama katup-katupnya, kemudian apa nama 4 ruang yang terdapat pada jantung. Kemudian kita lanjutkan ke cara kerja jantung, ya. Jadi cara kerja jantung, ya. Jantung itu cara kerjanya dengan cara berdenyut, ya. Jadi berdenyut itu apabila otot jantung dia melakukan kontraksi dan relaksasi, ya. Nah, pada saat berdenyut, setiap ruang jantung itu akan mengendur dan terisi darah. Nah, keadaan ini disebut sebagai diastol, ya. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, itu disebut sebagai sistol, ya. Jadi pada saat jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung itu disebut dengan sistol. Kemudian pada saat jantung mengendur dan terisi darah itu disebut dengan diastol, ya. Nah, kemudian kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Nah, darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau disebut sebagai darah kotor dari seluruh tubuh mengalir melalui 2 pembuluh, ya. 2 pembuluh vena, nanti akan Ibu bahas, ya. 2 pembuluh vena yang terbesar disebut sebagai vena cava. Vena cava ini menuju ke dalam serambi kanan. Setelah itu, atrium kanan akan terisi darah dan dia akan mendorong darah untuk masuk ke dalam bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau disebut dengan pembuluh kapiler
yang mengelilingi kantong udara di paru-paru dan menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan atau dikeluarkan pada saat proses pernapasan. Darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih itu akan mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Jadi darah yang banyak oksigen itu akan masuk ke dalam jantung, ya, masuk ke dalam ruang serambi kiri, ya. Kemudian peredaran darah di antara bagian jantung dan paru-paru, ya, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Kemudian darah dalam serambi kiri akan didorong menuju ke bilik kiri, yang selanjutnya akan memompa darah bersih melalui katup aorta dan masuk ke dalam aorta atau arteri yang terbesar yang terdapat di dalam tubuh. Nah, darah yang kaya oksigen ini kemudian akan diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, ya. Karena kalau ke paru-paru, ya, darah yang kemudian akan masuk dalam paru-paru kembali itu adalah darah kotor yang kemudian akan kita keluarkan pada proses pernapasan. Kemudian jadi ini ya tadi ya, kalian ingat kembali, ini yang berwarna biru, ya, ini pembuluh vena. Kemudian yang berwarna merah ini pembuluh balik, ya, arteri, ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini, ya, pada cara kerja jantung. Ini cara kerja jantung ini berarti yang tanda panahnya masuk ke dalam itu berarti darah yang mengandung oksigen itu dibawa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang panahnya mengarah keluar itu berarti darah kotor yang dikeluarkan dari jantung menuju ke paru-paru. Jadi tadi pada cara kerja jantung, jadi ingat kalau cara kerja jantung itu dengan cara berdenyut, ya, denyutan jantung itu terjadi pada saat otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung, ya, itu dipengaruhi oleh yang pertama usia, ya. Kemudian untuk usia, orang yang lebih tua biasanya denyut jantungnya akan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang usianya masih lebih muda. Kemudian jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan itu denyut jantungnya berbeda, ya. Denyut jantung laki-laki itu akan lebih banyak, ya, daripada denyut jantung perempuan. Kemudian faktor berikutnya itu faktor berat badan. Jadi orang yang berat badannya lebih besar, ya, itu denyut jantungnya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berat badannya kecil. Kemudian faktor kesehatan, ya. Jadi orang sakit biasanya denyut jantungnya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat. Tetapi ini juga tergantung dari aktivitas atau penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Apabila penyakit yang diderita seseorang tersebut, misalnya orang itu mengalami penyakit darah tinggi atau penyakit jantung, maka denyut jantungnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat, ya. Kemudian aktivitas tubuh. Jadi aktivitas tubuh misalnya pada saat kita berolahraga, ya. Pada saat kita berolahraga maka aktivitas ini akan mempengaruhi denyut jantung kita. Pada saat kita berolahraga, denyut jantung kita itu akan terasa lebih cepat dibandingkan kita sedang beraktivitas biasa. Nah, denyut jantung ini dapat
coba kalian rasakan terdapat pada pembuluh darah atau pembuluh nadi yang letaknya ada di pergelangan tangan ya. Jadi pada pergelangan tangan kita coba kalian tekan, itu akan terasa ada denyut nadi di situ ya. Jadi denyut yang terasa pada pembuluh yang pada pergelangan tangan itu adalah pembuluh nadi. Jadi pembuluh nadi ini dia pembuluh yang asalnya berasal langsung dari jantung ya, sehingga denyutannya itu lebih terasa ya. Kemudian jantung itu normalnya akan berdenyut sebanyak 60 sampai 80 kali per menit ya. Itu coba kalian bisa praktekkan sendiri ya, dengan cara menekan tadi pembuluh nadi yang terdapat pada pergelangan tangan ya. Setelah kalian tekan, kalian hitung coba dalam 1 menit ada berapa kali denyutan yang terdapat pada pembuluh nadi kalian yang terdapat di permukaan kulit yang ada di pergelangan tangan ya. Jadi normalnya jantung berdenyut itu sebanyak 60 sampai 80 kali per menit. Nah, jadi ini untuk denyut jantung mungkin kalian misalnya pada saat kalian ke dokter atau kalian sakit ya, kalian mungkin diperiksa oleh dokter berapa tekanan darah kalian. Nah, pada saat pengukuran tekanan darah, jadi pada saat mengukur tekanan darah itu menunjukkan berapa kekuatan jantung memompa darah ya. Pada orang dewasa normal ya, tekanan darah itu dia bernilai 120 per 80 ya. Nah, angka 120 ini menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau sistol. Pada saat jantung itu memasukkan darah memasukkan jantung memasukkan oksigen ke dalam darah ya. Kemudian angka 80 itu menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi ya. Jadi dia mengeluarkan kembali udara yang akan dibawa ke dalam paru-paru. Nah, jadi di sini ya, untuk tekanan normal orang dewasa yaitu 120 per 80. Jadi kalian paham pada saat diperiksa tekanan darahnya apa yang dimaksud dengan angka 120 per 80. Misalnya dokter menyebutkan seperti itu. Nah, apabila lebih dari 120 per 80, misalnya ibu kalian misalnya ketika dibawa ke dokter tekanan darahnya misalnya 160 per 100. Jadi untuk angka 160 per 100 berarti tekanan darah ibu kalian itu berarti tekanan darahnya melebihi dari tekanan darah normal. Berarti ibu kalian itu mengalami hipertensi ya, atau disebut dengan darah tinggi ya, karena darahnya itu tekanan darahnya itu melebihi dari batas normal ya. Atau misalnya kalian periksa ke dokter, kemudian tekanan darahnya hanya misalnya 100 per 70 ya. Tadi kalian tahu kalau tekanan darah normal itu adalah 120 per 80. Jadi kalau misalnya tekanan darah kita 80 per 70 atau per 100 per 70, itu menandakan kalau tekanan darah kita itu berarti di bawah normal atau disebut dengan hipotensi atau darah rendah ya. Kemudian kita lanjutkan ke organ berikutnya ya. Tadi kalian ketahui kalau pada sistem transportasi darah tadi ada organ jantung, kemudian organ jantung ini itu akan memompa darah, kemudian darah ini beredar. Nah, yang mengedarkan darah ini adalah pembuluh darah ya. Kita lanjutkan materi berikutnya, pembahasan berikutnya ke pembuluh darah ya.
Nah, pembuluh darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama, ya, pembuluh darah pada manusia ada 3, ya. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Nah, pembuluh arteri ini pembuluh yang berasal langsung dari jantung, ya. Pembuluh ini kayak oksigen dan akan mengalir ke seluruh tubuh. Jadi yang membawa oksigen dan mengalirkan ke seluruh tubuh itu adalah pembuluh nadi, ya. Kemudian yang kedua itu adalah pembuluh balik atau disebut dengan pembuluh pena. Ini pembuluh ini oksigennya sedikit, ya. Jadi oksigennya sedikit akan mengalir menuju ke jantung. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah ujung dari pembuluh arteri dan pembuluh pena yang bentuknya bercabang menjadi pembuluh-pembuluh yang kecil atau disebut dengan pembuluh rambut, ya. Nah, mengalirnya darah ke seluruh tubuh itu merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh, ya. Kita bahas satu-satu, ya. Pembuluh arteri dan pembuluh pena. Pembuluh arteri ini yang berwarna merah, kemudian pembuluh pena ini yang berwarna biru, ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembuluh darah, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Jadi pembuluh arteri atau pembuluh nadi ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau ke jaringan yang terdapat di dalam tubuh. Ciri-ciri dari pembuluh nadi ini, yang pertama, strukturnya tebal, kuat, dan elastis, ya. Jadi dia lebih tebal, kuat, dan elastis. Kemudian terletak lebih tersembunyi ke dalam dari permukaan tubuh. Contohnya tadi yang bisa kalian rasakan itu ada di pergelangan tangan, kemudian ada di pangkal leher. Kalau kalian raba pangkal leher kalian itu kelihatan ada denyutan, ya. Jadi denyutan itu asalnya dari pembuluh nadi, ya. Kemudian pembuluh nadi ini terdiri dari 3 lapisan, ya. Nih, endotelium, kemudian smooth muscle, kemudian connective tissue, ya. Kemudian pada pembuluh arteri atau pembuluh nadi denyutannya terasa karena lapisan luarnya lebih elastis. Kemudian pada pembuluh arteri atau pembuluh nadi umumnya mengandung O2 atau mengandung oksigen. Nah, arteri yang keluar dari ventrikel kiri akan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang disebut dengan aorta. Aorta ini akan memiliki satu katup yang dekat dengan jantung, nanti yang fungsinya untuk menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung, ya. Ini mengenai pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Kemudian pembuluh darah yang kedua disebut sebagai pembuluh balik atau pembuluh pena. Ciri-ciri dari pembuluh balik, ya. Yang pertama, letak dari pembuluh pena itu dari permukaan kulit dia berwarna agak kebiruan. Kalau kalian perhatikan itu di bagian tubuh kalian terlihat urat seperti urat yang berwarna biru, ya, atau berwarna kehijauan. Itu sebenarnya adalah pembuluh pena atau pembuluh balik. Dan pembuluh ini berbeda dengan pembuluh nadi tadi. Ya, pembuluh pena ini dia denyutannya tidak terasa, ya. Kemudian untuk pembuluh pena atau pembuluh balik, darah tidak akan memancar keluar. Apabila kita luka, dia tidak akan memancar keluar, ya. Kemudian ciri yang berikutnya, pembuluh pena itu memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri. Jadi dia tidak sekuat dan selentur arteri. Dan ciri berikutnya memiliki katup sepanjang pembuluh. Jadi katup ini fungsinya untuk agar aliran darah tetap berlangsung ke satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di pena, ya. Kemudian
terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Ya, itu dari ciri-ciri pembuluh balik atau pembuluh pena. Kemudian kita lanjutkan ke pembuluh darah yang ketiga, itu disebut sebagai pembuluh kapiler. Ya, jadi pembuluh kapiler ini terdapatnya di bagian ujung arteri dan di bagian ujung vena. Ya, jadi yang menghubungkan antara arteri yang terkecil dan vena yang terkecil. Ini kalian lihat di sini di gambar ini. Ya, jadi ini pembuluh arteri, kemudian ini pembuluh vena. Dan kapiler ini dia berada di tengah sini. Ya, kalian lihat bentuknya ini bercabang. Ya, bercabang-cabang, dia berbentuk seperti rambut. Ini yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler ini yang menghubungkan langsung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ya. Kemudian cirinya yang berikutnya, kalau pembuluh kapiler ini dia lebih halus, kemudian dindingnya lebih tipis, ya, karena dia hanya terdiri dari satu lapisan dan diameternya sekitar 7,5 mikron. Jadi kecil sekali, ya. Ini pembuluh darah kapiler itu sangat kecil. Ya. Nah, kalian lihat di sini di tabel ini tabel ini menggambarkan dari perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama, faktor pembedanya arah aliran. Nah, arah aliran kalau pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu aliran darahnya keluar dari jantung. Kalau pembuluh vena itu menuju ke jantung. Ya. Kemudian faktor pembeda yang kedua dilihat dari denyutan. Ya. Untuk pembuluh arteri denyutannya terasa. Coba kalian tadi tekan permukaan pergelangan tangan kalian, maka kalian akan merasakan ada denyutan di situ. Itu berasal dari pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Ya. Kemudian untuk pembuluh vena denyutannya tidak terasa. Ya. Dan yang ketiga, dinding pembuluh. Ya, untuk arteri dindingnya lebih tebal, kuat dan elastis. Untuk pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Kemudian yang keempat, jumlah katup. Ya, untuk arteri jumlah katupnya 1 dan berada di luar jantung. Untuk vena, pembuluh vena itu jumlah katupnya banyak dan ada di sepanjang pembuluh. Ya. Kemudian yang kelima, lokasi. Untuk pembuluh arteri jauh dari permukaan tubuh, sedangkan untuk pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Ya. Kemudian yang keenam, pada saat terluka untuk pembuluh nadi atau pembuluh arteri, darah akan memancar keluar, sedangkan jadi darah itu keluar dengan cepat, ya, karena apa? Karena darahnya langsung berasal dari jantung, karena katupnya dia cuma 1 dan itu asalnya langsung dari jantung. Ya. Kemudian untuk pembuluh vena, kalau terluka darahnya akan menetes, hanya menetes, jadi dia tidak langsung memancar banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya, faktor pembeda yang berikutnya, darah. Ya. Untuk pembuluh arteri, di sini darah ini mengalir adalah darah bersih. Ya, jadi darah yang mengalir adalah darah bersih karena darahnya itu mengandung oksigen. Untuk pembuluh vena, ya, pembuluh vena atau pembuluh balik, darah yang mengalir itu adalah darah kotor. Karena apa? Karena dia mengandung karbon dioksida. Ya. Kemudian faktor yang ke-8, pembeda yang ke-8 yaitu warna darah. Ya. Untuk warna darah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, warna darah yaitu merah segar, ya. Dan pembuluh vena warna darahnya itu adalah merah tua. Jadi ini yang membedakan antara pembuluh arteri atau pembuluh nadi, kemudian pembuluh vena dan atau pembuluh balik. Ya. Jadi kalian perhatikan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu
penjelasan Ibu hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu minggu depan, mengenai sistem peredaran darah ya. Untuk tugas hari ini kalian perhatikan, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada buku cetak IPA terpadu. Jadi kalian buka buku cetak IPA terpadu halaman 209, uji kompetensi 7.1. Kalian kerjakan di buku latihan ya, buku latihan, kemudian kalian kirimkan ke Ibu melalui WA, dan nanti yang ada di buku itu akan Ibu suruh kumpul. Nanti pada saat pengumpulan Ibu kasih tahu kapan pengumpulan buku latihan tersebut ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.